Ini ada Kabupaten Pandeglang masuk kategori rawan tinggi, juga Kabupaten Lebak yang masuk juga kategori rawan tinggi. Halo, nama aku Ruby. Aku mau nanya, apa yang dilakukan pemerintah agar pemilu dan pilkada berjalan aman? Tahun 2024 menjadi tahun pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Setelah sebelumnya digelar pemilihan umum atau pemilu serentak, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif, dalam hal ini memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, dan anggota DPD RI pada 14 Februari 2024 lalu. Sedangkan pada 27 November 2024 mendatang akan diselenggarakan pula secara serentak di seluruh daerah di Indonesia pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Dalam penyelenggaraan pemilihan tak jarang terdapat adanya pelanggaran. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilihan di tingkat Provinsi Banten melakukan antisipasi dan menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 Ayat 1 Butir B, di mana dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Kerawanan pemilihan baik pemilu maupun pilkada merupakan segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Ajat Munajat, anggota Bawaslu Provinsi Banten mengatakan bahwa pemetaan potensi kerawanan pemilihan menjadi salah satu upaya Bawaslu Provinsi Banten dalam melakukan pencegahan pelanggaran pilkada dengan memproyeksi dan mendeteksi dini potensi pelanggaran yang kemudian dapat dijadikan basis untuk program pencegahan dan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pilkada serentak di wilayah Provinsi Banten agar pelanggaran yang pernah terjadi di pemilu atau pilkada sebelumnya tidak terulang kembali. Ini juga menjadi dasar kami dalam menyusun program strategis dalam melakukan upaya pencegahan supaya tidak terulang lagi pelanggaran. Terdapat 4 dimensi dalam pemetaan kerawanan pemilihan, yakni dimensi konteks sosial politik berkaitan dengan keamanan, otoritas penyelenggaraan pilkada, dan otoritas penyelenggaraan negara. Selanjutnya dimensi penyelenggaraan pemilu, yakni hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan pilkada, serta pengawasan pilkada. Kemudian dimensi kontestasi, yakni hak dipilih dan kampanye peserta pilkada, dalam hal ini calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Yang terakhir, dimensi partisipasi, yakni partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat. Hasil pemetaan kerawanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, juga wali kota dan wakil wali kota di wilayah Provinsi Banten yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten merekam 2 kabupaten di Provinsi Banten yang masuk kategori rawan tinggi, yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, yang juga masuk kategori rawan tinggi tingkat nasional. Nah, mana dia? Ini ada Kabupaten Pandeglang masuk kategori rawan tinggi, juga Kabupaten Lebak yang masuk juga kategori rawan tinggi. Hal ini disebabkan pelanggaran pada pemilu dan pilkada sebelumnya di 2 kabupaten tersebut terulang kembali pada pemilu tahun 2024. Sementara pemetaan kerawanan pada tingkat provinsi, hasil pemetaan Bawaslu Republik Indonesia, Provinsi Banten mengalami penurunan status dari rawan tinggi menjadi rawan sedang dan menempati posisi 17 dari 28 provinsi yang masuk kategori rawan sedang. Hal ini terjadi karena tidak terdapat kasus pelanggaran yang sama pasca pemilu 2024. Jika melihat hasil tren, ini menandakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten membuahkan hasil yang baik.
Bawaslu Provinsi Banten melakukan proses pemetaan dengan melakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi pada setiap instrumen yang telah disediakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan informasi mutakhir yang berkembang di daerah berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi yang berlangsung di Provinsi Banten. Selain itu, Bawaslu Provinsi Banten juga melakukan identifikasi kerawanan berdasarkan data dan informasi yang berkembang pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017 dan pemilihan umum tahun 2024 lalu. Setelah melakukan pemetaan kerawanan pemilihan, Bawaslu Provinsi Banten kemudian melakukan peluncuran pemetaan kerawanan pilkada dengan mengundang stakeholder kepemiluan seperti pemerintah, TNI, Polri, akademisi, kalangan media, tokoh agama, dan lain-lain. Semua koordinasi sudah kita lakukan, stakeholder, kepolisian, kejaksaan, kemudian juga dengan TNI, kemudian juga dengan tokoh masyarakat. Kami mengundang tokoh-tokoh lintas agama, organisasi kemasyarakatan, itu sudah kami lakukan. Kami berharapnya semua bisa bergandengan tangan untuk melakukan proses pencegahannya. Pada akhirnya, penyusunan peta kerawanan berperan sebagai instrumen untuk membantu Bawaslu melakukan desain perencanaan program untuk mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan kerawanan di Provinsi Banten. Secara eksternal, pemetaan kerawanan pemilihan juga menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan media, dan masyarakat sipil dalam membantu serta mendorong penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara kondusif dan baik.